Itu namanya kalah sebelum bertanding. Katanya kalian juga mau satu putaran. Loh, berarti ngakuin dong Pak Prabowo unggul, kalian mau kolaborasi. Hola netizen yang tercinta, pasca debat capres ketiga, wacana bersatunya kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mencuat. Bahkan hal tersebut tidak dipungkiri karena kedua kubu juga membangun komunikasi. Menurut pengamat politik dan pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Henry Satrio, memang perlu menjaga batas yang jelas antara penguasa dan rakyat. Kemudian, di antara mereka yang ingin terus berkuasa dengan mereka yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Pentingnya pemisahan yang tegas antara mereka yang mendukung semangat reformasi 98 dengan mereka yang berupaya melawan perubahan tersebut. Sebab itu, menurutnya komunikasi antara kedua kubu bersama rakyat, masyarakat sipil, dan pelaku demokrasi harus ditingkatkan. Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan yang berupaya merusak reformasi. Henry Satrio mengungkapkan hal tersebut menanggapi kemungkinan kolaborasi antara kubu nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan kubu nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD pada putaran kedua Pilpres 2024. Munculnya wacana kerjasama antara kubu Anies dan Ganjar setelah keduanya bersama-sama mengkritik kebijakan pertahanan Republik Indonesia yang dipimpin calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada debat ketiga, di mana Prabowo juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Peluang kedua kubu untuk bersatu jika melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 mendapat respon positif, baik dari Anies maupun Ganjar. Anies pun tidak sungkan untuk memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat hari ulang tahun ke-51 PDIP. Ia menilai sebagai sosok yang konsisten dan berani menjaga demokrasi di Indonesia. Senada juga diungkapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang terang-terangan memuji Ganjar. Pujian itu dilontarkan ke Ganjar atas narasi perubahan yang disampaikannya dalam pidato peringatan hari ulang tahun ke-51 PDIP. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi mereka bilang begini, lihat ini ya, Anies dan Ganjar bersatu. Lihat di berita, kubu Prabowo Gibran tuh pasti panik. Saya bilang begini ya, bagi kami ya sudah, biarkan saja kan. Itu kan pilihan politik mereka untuk mempersiapkan putaran kedua. Jadi apa yang harus kami khawatirkan? Itu kan bagian dari kerjasama mereka. Logikanya begini. Mereka itu dua kubu yang saling berseberangan. Harusnya kan saling serang program. Tapi ini malah bersatu untuk melawan Prabowo Gibran. Padahal pemilu belum dimulai, pencoblosan belum dimulai, belum ada hasil pemilu. Kalau sudah selesai pencoblosan, sudah ada hasilnya, lalu salah satu dari mereka maju putaran kedua melawan Prabowo, ya masuk akal kalau yang kalah bergabung dengan kubu yang masuk pada putaran kedua, ya. Jadi misalnya begini, yang masuk putaran kedua itu Prabowo dan Anies. Maka ketika Ganjar mengajak Anies untuk berkoalisi melawan Prabowo, itu masuk akal karena Anies sudah bukan lagi rivalnya Ganjar. Tapi kalau sekarang kerjasamanya itu namanya kalah sebelum berperang. Jadi yang khawatir itu siapa? Kami atau kalian? Artinya Ganjar dan Anies meyakini bahwa Prabowo Gibran unggul. Hasil survei internal mereka itu pasti sama dengan hasil survei seluruh lembaga survei yang terpublikasi saat ini. Karena logikanya begini, kalau hasil survei di internal mereka ternyata elektabilitas Prabowo Gibran di bawah dari mereka, tentu ya secara akal sehat orang waras manapun, mana mau mereka bekerja sama. Apalagi kerjasamanya jauh sebelum pencoblosan di TPS terjadi. Jadi kalau boleh sedikit menilai ya, jika nanti terjadi putaran kedua, mau Prabowo melawan Anies atau Prabowo melawan Ganjar, pendukung capres yang tidak masuk putaran kedua pasti ke Prabowo. Walaupun kerjasama elit mereka itu, walaupun elit mereka itu saling bekerja sama. Kenapa? Karena pendukung Anies dan Ganjar itu ibarat air dan minyak, ya. Itu sejarahnya sudah seperti itu. Coba kalian telah sejarahnya, ya. Jadi saya pikir itu cukup jelas.
hubungan Ganjar dan Anies itu ya seperti musuh dalam selimut, bekerja sama tapi saling menusuk. Saat ini Ganjar dan Anies kan terlihat bersatu untuk menjegal Prabowo Gibran agar suara Prabowo Gibran tidak cukup menang satu putaran. Saat ini suara Prabowo mendekati 50%, bisa bertambah. Makanya mereka klaim bekerja sama agar suara Prabowo Gibran tidak bertambah menjadi 51%. Oke-oke aja, gak ada masalah. Tapi di balik bersatunya mereka berdua ini saling menusuk. Mereka saling menusuk agar bisa masuk putaran kedua melawan Prabowo. Mereka saling jegal agar supaya bisa ada di posisi kedua, agar bisa ikut kontestasi di putaran kedua. Tentu ya, tidak mungkin Anies bilang ke Ganjar misalnya, Pak Ganjar, saya mengalah deh, saya berhenti berkampanye, saya bantu Bapak kampanye, silakan loh masuk putaran kedua. Atau sebaliknya. Jadi mereka berdua saling bersaing, saling menusuk, saling menjegal untuk memperebutkan tempat kedua. Tapi bicara di media bahwa mereka bekerja sama, nggak apa sih, cuma ini kerjasama yang aneh saya bilang. 01 dan 03 mau gabung. Jadi ketahuan ya, kualitas 01 dan 03 ini sih udah model-model 2019, Cembong dan Lapret jilid 2. Kalau ternyata memang mereka satu aliran, kenapa nggak dari awal aja mereka join Prabowo Gibran melawan Ganjar dan Anies? Nah, saya itu lebih baik sih. Mulai cerdas sih, memilih siapa yang sesungguhnya benar-benar bisa menjadi presiden di 2024. Jangan buang-buang suara, supaya kita sekali putaran ini cukup. 01 dan 03 berencana mau kolaborasi biar suaranya naik. Loh, itu namanya kalah sebelum bertanding. Katanya kalian juga mau satu putaran. Loh, berarti ngakuin dong Pak Prabowo unggul, kalian mau kolaborasi. Ini gimana? Itu namanya kalah sebelum bertanding. Katanya siap menang, kita akan menang. Sudah kolaborasi, belum pencoblosan. Ini belum pencoblosan Bapak. Kalau habis pencoblosan oke lah, bikin situasi gabung-gabung itu boleh. Ini belum pencoblosan, sudah panik. Jadi menurut saya setelah debat itu sangat clear sekali saya melihat capresnya di nomor 1, 2, dan 3. Dalam analisa bisnis saya, seorang yang menentukan bagaimana bisnis berjalan ke belakang itu ditentukan oleh gagasan yang ada di awal. Jadi gagasan awal itu sangat mempengaruhi bagaimana kamu harus menjalankan bisnis ke depanmu nanti. Dan gagasan awal itu akan diuji di lapangan ketika kamu sudah terjun di sana. Tapi seorang pemimpin yang baik, selain dia mempunyai gagasan yang A, dia harus mempunyai planning kegagalan sampai Z. Agar kalau misalnya kondisinya itu tidak sama seperti di lapangan, dia itu tahu apa yang harus dilakukan. Nah, beruntungnya kita di pemilu sekarang ini bahwa pencalonan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu masing-masing sudah mempunyai rekam jejak kinerja ya. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kinerjanya nomor 1, kalian silahkan pergi ke Jakarta. Atau orang Jakarta sendiri yang mungkin bisa bilang. Atau kalau enggak, orang-orang yang berdampak di sekitarnya Jakarta itu. Dan misalnya kalau nomor 2 itu di bagian pertahanan. Pertahanan yang didebatkan kemarin itu apakah dijawab clear oleh seorang Menteri Pertahanan, itu bisa kalian nilai sendiri. Dan di situ yang dipaparkan itu data ya, benar-benar data yang kalian bisa akses di web masing-masing kementerian. Dan kalau misalnya di nomor 3 kalian bisa pergi ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu gimana perkembangan kotanya dan rekam jejaknya selama 10 tahun memimpin Jawa Tengah itu gimana. Jadi itu menurut saya fair banget kalau misalnya kalian itu memilih berdasarkan kinerja yang sudah-sudah. Karena tidak ada pemimpin yang sempurna, pasti kalian akan menggoreng-goreng dan mencari-cari nih si buzzernya itu, mencari kesalahan. Nah, menurut saya, tapi kesalahan yang paling sedikit dampak kerusakannya, itu yang menurut saya itu layak untuk dijadikan seorang pemimpin. Jadi kalian itu memilih harus secara rasional, bukan emosional, karena kalian itu mencari presiden gitu. Dan ini yang akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Indonesia ini akan dibawa. Gitu sih ya. Jadi jangan FOMO, jangan terlibat secara emosional. Kalian harus menjadi pemilih yang rasional kayak gitu. Dan Indonesia itu harus mempunyai generasi yang baik dengan tidak
ikut-ikut kemakan buzzer gitu. Jadi sudut pandangnya itu harus sudut pandang yang bener-bener rasional gitu loh. Video ini khusus untuk fans pendukung 01 Anies Baswedan tuh si Sengkuni nih. Gue khusus nih buat video ini buat dia, buat pendukung dia juga. Gue mau tanya sama kalian, apa sih prestasinya Anies Baswedan selama pilpres? Selama pilpres ya, bukan gubernur. Kalau gubernur dia banyak prestasinya. Kalau ini pilpres, gue ngomongin pilpres ya. Setelah pilpres, prestasi dia tuh apa sih? Gak ada, kosong, dia nggak punya prestasi. Apa desak Anies? Desak Anies memang harusnya begitu, kampanye nggak ada. Memang kampanye memang seperti itu bukan prestasi ya. Selain itu, kalau mau disebutin paling selama pilpres ini prestasi Anies Baswedan itu cuma satu, bener-bener cuma satu. Apa? Paling ini mengubah sound oke gas menjadi damai yang telah lamaku. Spanduk diturunin, Videotron dimatiin, tapi yakin Amin pasti memimpin. RIP demokrasi, caps lock. Ini yang namanya netral. MK. Bawaslu kemana? Tanda tanya. Ketar-ketir ya. Pak Anies memang keren abis. PZ. Ya, yang saya takutkan ini Pak Anies dicurangi. Panik gak? Panik lah, masa enggak? Segitu takutnya sih Pak Anies jadi presiden. Pak Anies selalu di hati. Gerakan alam semesta tak terbendung. Salam perubahan. Yang penting bukan 02. 03 di mana? 03. Oh gitu aja. Yang penting bukan 02. Oke.